Baik, sebelumnya saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan yang disusun oleh tim teknik kendaraan ringan atau TKR. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi atau pertemuan yang keempat. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama, sini kita akan membahas KD 3.14, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Terus kemudian merawat secara berkala sistem pengisian. Untuk yang pertama, menganalisis sistem pengisian, lalu menjelaskan prosedur pemeliharaan sistem pengisian. Kemudian mereparasi secara berkala sistem pengisian. Baik, langsung kita menuju ke materi. Perawatan sistem pengisian. Sistem pengisian harus dirawat dengan baik supaya arus listrik tidak mengalami gangguan selama digunakan. Jika sistem pengisian tidak dirawat, maka akan muncul beberapa akibat. Yang pertama seperti pengisian baterai kurang sempurna, energi listrik yang disimpan baterai kurang, dan mesin tidak dapat di-starter. Jadi ini merupakan salah satu gejala apabila kita tidak merawat sistem pengisian. Terus kemudian baterai tidak dapat menyimpan energi listrik. Lalu usia pemakaian baterai lebih pendek. Kemudian perawatan sistem pengisian meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama perawatan baterai sebagai penyimpan tegangan atau arus. Terus kemudian pemeriksaan VIBEL ini nanti yang menghubungkan putaran mesin dengan putaran alternator sebagai pembangkit energi listrik. Terus kemudian pemeriksaan arus dan tegangan pengisian. Terus kemudian gangguan yang sering terjadi pada sistem pengisian, yaitu diantaranya yang pertama, energi listrik yang dihasilkan sistem pengisian lebih kecil dari energi listrik yang dibutuhkan untuk starter. Jadi listrik dari pengisian kurang atau lebih kecil dari listrik yang dibutuhkan untuk starter. Terus kemudian baterai sudah lemah sehingga tidak mampu menyimpan energi listrik atau terjadi pengosongan sendiri. Untuk berikutnya, kontak pada terminal baterai maupun motor starter kotor atau kurang kuat. Jadi mengenai penyebab sesuai dengan yang ketiga tadi, yang pertama baterainya, kemudian alternatornya, terus kemudian terminalnya atau terminal pada baterai positif maupun negatif. Jika kendaraan tidak digunakan dalam waktu yang lama, maka energi yang tersimpan di baterai dapat kosong. Besarnya pengosongan itu berkisar antara 0,3 sampai 1,5% per hari pada temperatur 20 sampai 30 derajat. Atau baterai dapat kosong sendiri dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Jadi selama mesin kita tidak kita gunakan selama 1 sampai 3 bulan, maka baterai tersebut sudah melakukan self discharging atau pengosongan sendiri. Kemudian pemeriksaan arus dan tegangan pengisian dengan beban. Yang pertama, kita pasang voltmeter, yaitu menghubungkan klem positif pada terminal positif baterai dan klem negatif pada terminal negatif baterai. Kemudian pasang ampermeter dengan memasang klem induksi pada kabel positif.
Lalu kemudian hidupkan mesin, atur putaran mesin dari putaran idle sampai 2000 rpm. Hidupkan lampu kepala dan fan AC. Periksa penunjukan pada ampere voltmeter. Standar menunjukkan untuk regulator mekanik arus lebih dari 30 ampere dan tegangan 13,8 sampai 14,8 ampere. Mohon maaf, dan tegangan 13,8 sampai 14,8 volt. Standar menunjukkan tegangan untuk pengisian IC regulator. Untuk IC tipe A itu 13,8 sampai 14,1 volt. Sedangkan regulator tipe M itu berkisar antara 13,9 sampai 15,1 volt. Kemudian apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan serta tegangan kurang dari spesifikasi, maka lakukan langkah berikut. Jadi yang pertama, kita periksa tegangan antara terminal positif baterai dan juga terminal B alternator. Tegangan harus 0 volt. Jika ada tegangan berarti ada sambungan yang kurang kuat atau putus. Lalu berikutnya periksa tegangan antara bodi alternator. Jadi pada bagian bodi dari alternator, ini alternator ya. Jadi pada bagian bodinya, sebelah sini, dengan terminal negatif baterai. Jadi antara bodi dari alternator dengan bodi negatif baterai, tegangan harus 0 volt. Bila ada tegangan, maka pemasangan alternator kurang baik atau terminal kotor atau kabel massa kendor ataupun berkarat. Terus kemudian troubleshooting atau kerusakan pada sistem pengisian. Ini merupakan beberapa kerusakan yang biasanya sering terjadi. Yang pertama, aki tidak terisi tetapi mesin dapat starter. Ini mungkin penyebabnya yang pertama, bel atau V-belt atau fan belt, alternator kendor atau sudah aus. Terus kemudian kabel alternator terkelupas atau putus. Kemudian alternator rusak. Lalu mungkin penyebab berikutnya regulator tegangan rusak ataupun baterai rusak. Terus kemudian alternator berisik. Mungkin ini bisa disebabkan karena yang pertama bel atau alternator kendor atau sudah aus. Yang kedua flange puli, alternator bengkok. Terus kemudian yang ketiga alternator rusak. Yang keempat dudukan alternator kendor. Lampu pengisian akan menyala bila alternator tidak mengirimkan jumlah listrik yang normal. Ini terjadi kalau tegangan dari terminal N alternator kurang dari jumlah yang diperlukan. Lalu lampu indikator aki yang menyala terus saat mesin hidup. Seharusnya saat mesin hidup lampu indikator itu mati. Jadi kalau saat lampu indikator aki menyala terus, mungkin penyebabnya bisa karena undercharge atau overcharge. Jadi tegangan pengisian kurang atau tegangan pengisian berlebih. Pada prinsipnya pasokan dan kebutuhan listrik harus setara. Jadi pasokan dan kebutuhan listrik itu sebenarnya harus sama. Jadi apabila kurang tegangan pengisian ataupun berlebih tegangan pengisian, itu menyebabkan kerusakan komponen yang lain. Pada mobil umumnya mempunyai tegangan standar alternator 13 volt hingga 15 volt. Jadi standarnya itu berkisar antara 13 volt hingga 15 volt. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat.
patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.